Aksi Indonesia Gelap adalah unjuk rasa yang digelar oleh ribuan mahasiswa di Indonesia pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi besar ini membawa 13 tuntutan, dan yang pertama adalah pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan. Hari ini kita akan kupas kenapa tuntutan ini penting, langsung saja kita bahas. Pada tahun 2025, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai kritik yang mencerminkan tantangan dalam pemerataan akses, kualitas pengajaran, serta relevansi kurikulum. Ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan utama, dengan banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dasar yang seharusnya mendukung implementasi kurikulum merdeka. Di sisi lain, kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Data dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini pada 2023 menunjukkan bahwa dari 117.632 guru yang disurvei, 29,6% belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, sementara 53,4% baru mengikuti satu kali pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar guru merasa pelatihan yang diterima masih kurang memadai untuk implementasi kurikulum merdeka secara efektif. Selain itu, jumlah anak Indonesia yang tidak pernah sekolah juga perlu mendapat perhatian. Kita bisa lihat data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Kemudian, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi dapat kita lihat dari data Bank Dunia. Tahun 2020 menunjukkan bahwa APK pendidikan tinggi di Indonesia mencapai 36,31%, sementara Malaysia mencapai 43,4%. Selain itu, data BPS 2023 mencatat bahwa APK pendidikan tinggi Indonesia adalah 31,45%, tertinggal dari Malaysia 43% dan Thailand 49,29%. Meskipun terdapat sedikit peningkatan sejak 2017, APK pendidikan tinggi Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dalam International Handbook on Education in Southeast Asia tahun 2024, Sahia dan Yuli Rahmawati mengungkapkan tantangan utama pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Masalah ini berakar pada politik dan kekuasaan yang terlihat dari dominasi kontrol birokrasi administratif terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Senada dengan tulisan tersebut, Opan Arifudin dan kawan-kawan dalam jurnal Research Trends Education Management in Indonesia 2024 menyoroti tantangan utama dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kompleksitas manajemen institusi, dan responsivitas kebijakan publik. Perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Masalah-masalah yang telah dikemukakan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jika pemerintah mampu menyediakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, banyak hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah dapat diatasi. Selain itu, kebijakan pendidikan gratis harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan sarana pembelajaran, terutama di daerah tertinggal. Pendidikan bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang kualitas dan relevansi dengan kebutuhan zaman. Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing global dan menciptakan sumber daya manusia unggul, maka investasi dalam pendidikan, baik melalui kebijakan pendidikan gratis maupun peningkatan pelatihan guru, harus menjadi prioritas utama. Dengan komitmen yang kuat dalam menyediakan pendidikan berkualitas tanpa hambatan ekonomi, Indonesia dapat mengurangi ketimpangan sosial dan membuka lebih banyak peluang bagi generasi mendatang. Pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bukan sekedar tuntutan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan inklusif, sulit bagi kita untuk membangun generasi yang kritis, inovatif, dan siap menghadapi masa depan. Perjuangan ini bukan hanya tentang mahasiswa, tapi tentang kita semua. Karena di tangan kita ada masa depan pendidikan Indonesia. Perjuangan belum berakhir, dan masih ada 12 tuntutan lainnya yang akan kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan.